Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga sampai Ramadan tahun ini 1441 Hijriah kita masih bisa menikmati ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kekuatan, keberkahan, taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita bisa mengoptimalkan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengajak mudarasah mengaji bersama tentang kapan disyariatkan puasa Ramadan. Kita sudah sering melaksanakan puasa Ramadan setiap tahun. Tapi kapan disyariatkan puasa? Mungkin kita perlu mengkaji lagi dan perlu tahu. Kemudian juga bersama dengan itu juga fase-fase syariat pelaksanaan Ramadan itu seperti apa. Sehingga dalam kesempatan ini menjawab dua pertanyaan tersebutlah kita akan mudarasah bersama dalam beberapa saat. Kapan disyariatkan puasa Ramadan dan apa fase-fase pelaksanaan syariat puasa Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan itu sudah menjadi aksioma bagi orang muslim. Badihiyat. Sesuatu yang mudah dipahami. Namun, kapan mulai disyariatkan puasa Ramadan? Tidak semua orang muslim mengetahuinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa Ramadan ini disyariatkan di Madinah, yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah 2 tahun setelah hijrah. Berarti disyariatkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah ini juga disyariatkan jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak disyariatkan puasa Ramadan sampai meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sebanyak 9 kali puasa Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, difardukannya puasa Ramadan tidak langsung seperti apa yang kita jalankan saat ini. Tapi pelaksanaan syariat puasa Ramadan ini mengalami gradualisasi, berkala, tadarruj. Yang ini merupakan ciri khas syariat Islam, yaitu diajarkan berproses. Salah satu hikmahnya adalah agar umat Islam tidak mengalami keterkejutan atau shock dalam pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Wa'an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, uhila as-siyamu thalathata ahwalin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata,
proses pelaksanaan puasa itu melalui 3 fase. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Hadisnya statusnya hadis sahih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan periodisasi puasa dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau berkata, puasa diperintahkan melalui 3 fase. Pertama, diwajibkan, tapi dengan pilihan antara puasa dan tidak. Kedua, diwajibkan, tapi bagi orang yang puasa, bila ia telah tidur, maka tidak boleh makan dan tidak minum hingga malam berikutnya. Kemudian fase ini dihapus dengan fase ketiga. Dan fase ketiga, seperti puasa yang kita jalankan saat ini hingga hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berikut penjelasan fase tiap-tiap fase dari puasa Ramadan. Fase yang pertama diperbolehkan untuk memilih, yaitu at-takhyir. Takhyir artinya adalah memilih. Bagi orang yang sudah berkewajiban berpuasa, diperbolehkan untuk memilih antara menjalankan puasa atau tidak puasa. Ini pada fase pertama. Tapi berpuasa lebih baik baginya daripada tidak berpuasa. Ini pada fase yang pertama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183-184 menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan wa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat 184 dari surat Al-Baqarah ini, dalam asbabun nuzulnya, sebab turunnya, berkenaan dengan budak atau maula, budak yang sudah dimerdekakan. Qais bin As-Sa'id, yang memaksakan diri berpuasa, padahal ia sudah tua sekali. Dengan turunnya ayat ini, ia berbuka dan membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin selama ia tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Dalam ayat di atas, ayat 183-184, dijelaskan berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Ini yang menjelaskan bahwa
puasa masih pilihan antara puasa dan tidak puasa. Kemudian pada fase kedua, yaitu fase diwajibkan dan penghapusan pilihan antara puasa dan tidak puasa. Pada fase kedua ini, puasa Ramadan diwajibkan. Tidak lagi menjadi pilihan seperti pada fase sebelumnya. Pada kali ini, sekaligus penegasan terhadap kewajiban membayar fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah SWT atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa puasa diwajibkan bagi orang-orang yang tinggal di sebuah negeri atau tempat kediamannya dan tidak dalam perjalanan atau musafir. Sedangkan bagi orang yang uzur, orang yang sakit, orang musafir, maka ia diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Dan ia boleh menggantinya dengan puasa di hari yang lain. Namun, bila mereka ini pada fase yang kedua ini. Namun, dalam syariat puasa yang kedua itu ada syarat. Syarat itu yaitu bila mereka belum tidur dan belum sholat isya, maka boleh berpuasa. Boleh berbuka. Artinya puasa itu mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Setelah tenggelam matahari, mereka boleh berbuka puasa seperti hal-hal yang dibolehkan dalam tidak berpuasa, dalam buka. Namun dengan syarat, bila mereka belum tidur atau belum melaksanakan sholat isya. Namun bila mereka sudah tidur atau sudah melaksanakan sholat isya, maka yang diperbolehkan sebelum tidur tadi, seperti makan, minum, menggauli istri, tidak boleh lagi dilaksanakan. Itu diharamkan atau dilarang. Ini pada fase kedua. Jadi, puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, boleh makan, boleh minum, sebelum tidur, dan sebelum sholat isya. Kalau sudah sholat isya, atau tertidur, atau tidur, maka setelah tidur, tidak boleh lagi makan dan minum, sampai besok hari. Ini fase yang kedua.
Pada awal mula diwajibkannya puasa pada fase kedua ini, kaum muslimin diperbolehkan untuk makan, minum, dan menggaul istrinya selama mereka sebelum tidur dan sebelum melaksanakan isya, sholat isya. Namun bila mereka sudah tidur atau sudah melaksanakan sholat isya, maka yang diperbolehkan seperti makan, minum, menggauli istri tidak boleh lagi dilaksanakan. Itu diharamkan dan dilarang. Rasulullah SAW dan para sahabat pada fase ini melaksanakan hal ini. Namun ternyata syariat pada fase kedua ini sangat memberatkan bagi para sahabat. Tidak mudah bagi mereka untuk melaksanakan. Karena memang tidak ringan. Kita sudah bisa bayangkan. Kalau kita melaksanakan itu pun, pasti kita tidak akan mampu melaksanakan itu. Ada kisah yang terjadi pada seorang sahabat pada fase yang kedua ini, yang bisa menjelaskan kondisi ini dan betapa beratnya. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah dari golongan Ansar yang kerjanya bekerja di kebun kurma seharian. Ketika datang waktu puasa dan ia pulang ke rumah untuk berbuka puasa, sang istri ternyata belum menyediakan untuk berbuka puasa buat mereka sekeluarga. Sang istri bergegas keluar rumah untuk mencari makan, untuk berbuka tadi. Ketika sang istri pulang ke rumah dan membawa makanan untuk berbuka berpuasa, ternyata sahabat Ansor tersebut, Qais bin Sirmah, sudah tertidur karena keletihan. Padahal ketika seorang itu sudah tidur atau sholat isya, tidak boleh lagi makan dan minum. Maka ia tidak boleh lagi makan dan minum dan menggauli istrinya. Sehingga ia pada waktu buka puasa itu tidak ada makan dan minum sedikit pun yang masuk ke kerongkongan dan mengisi perutnya. Sementara esok harinya ia harus melaksanakan puasa dan bekerja di kebun seperti biasa. Dalam musim panas, di tengah terik matahari, dan kondisi kerja di kebun kurma yang melelahkan, dan tidak ada makanan dan minuman yang masuk saat berbuka puasa, menjadikan sahabat tersebut pada siang itu jatuh pingsan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Dalam fase yang kedua ini juga ada kisah lain yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kedua sahabat tersebut telah menggauli istrinya setelah ia tidur atau istrinya tidur. Nah, padahal menggauli istri setelah tidur pada malam Ramadan pada awalnya tidak diperbolehkan. Mereka merasa kalau syariat puasa Ramadan yang seperti itu sangat memberatkan. Mereka merasa tidak mampu. Maka mereka menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengisahkan kondisi yang mereka alami dengan penuh kepasrahan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Allah SWT memberikan solusi atas apa yang mereka rasakan dengan memberikan kemudahan dalam ibadah puasa yang sebelumnya sangat-sangat memberatkan. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang memberikan kemudahan itu. Nah, ini seperti yang dikisahkan oleh riwayat Al-Bara bin Azib. Yang kisahnya sudah kita kisahkan pada yang pertama tadi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu tadi adalah fase yang kedua. Dan setelah fase yang kedua itu, ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah yang merasakan berat, turunlah ayat Al-Quran
ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha wa kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makanlah, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dengan turunnya ayat ini, seluruh umat Islam saat itu, para sahabat, mereka bergembira, bahagia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui telah meringankan syariat yang harus mereka jalankan. Sehingga pelaksanaan syariat sangat dimudahkan oleh Allah. Dan tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk tidak berpuasa untuk melaksanakannya. Demikianlah fase-fase disyariatkan puasa. Sehingga masuklah pada fase yang ketiga, yaitu fase yang kita laksanakan seperti sekarang ini. Jadi syariat puasa saat ini sangat mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sehingga itu tidak ada alasan bagi hamba-hamba yang beriman untuk tidak berpuasa. Selamat berpuasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah disyariatkan puasa pasti ada. Hikmah dari disyariatkannya puasa tidak sekaligus, tapi melalui beberapa fase ini. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Beliau berkata, karena puasa bagi orang-orang Quraisy belum menjadi kebiasaan mereka yang memungkinkan tabiat mereka yang untuk menolaknya. Mereka pasti menolaknya. Karena suatu hal yang baru dan menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka sukai. Puasa itu menjadi penghalang atas hal-hal yang mereka sukai sebelumnya. Selain itu, mereka juga belum pernah merasakan nikmatnya puasa. Dan mereka disuruh untuk memilih antara puasa ataukah makan. Dan puasa hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban. Ini yang pertama. Ini fase pertama. Namun ketika mereka sudah tahu manfaat yang besar yang ditimbulkan oleh puasa, dan mereka mulai terbiasa, maka puasa diwajibkan kepada mereka sebagai fardhu ain. Dan tidak ada pilihan lain. Sehingga pilihan antara puasa atau tidak puasa yang diperintahkan pada fasenya mengandung kebaikan. Artinya, ketika fase pertama, perintah untuk
memilih antara puasa atau tidak puasa, itu ada masalah bagi mereka. Begitu juga ketika datang waktu, masa Allah mewajibkan puasa, fardu ain, maka pada fase ini, perintah itu juga ada mengandung kebaikan. Dan kewajiban puasa sebagai fardu ain di fasenya juga mengandung kebaikan. Sehingga syariat diperintahkan pada waktunya. Dengan fase-fase yang tertentu pada waktunya. Semua itu karena maslahah kebaikan terdapat pada fase-fase tertentu. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, penjelasan singkat tentang kapan disyariatkan puasa dan fase-fase disyariatkan puasa. Dan kita sekarang ini melaksanakan puasa dengan segala kemudahannya. Maka selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keberkahan dan dikaruniakan Lailatul Qadar di tahun ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.